Apakah makna khilafah dalam arti sebenarnya menurut Islam sendiri? Karena seiring berjalannya waktu, makna khilafah semakin menurun dan tergerus oleh mindset negatif. Masya Allah. Bagaimana contoh kepemimpinan yang bagus diterapkan di Indonesia menurut pandangan Islam sendiri? Tapi kita lihat dulu bahasa khalifah atau khilafah. Khilafah itu sistemnya, khalifah itu tugasnya. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30. Paling kiri sebelah atas. Ini kalimat khalifah pertama di Quran. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dari kata khalafa yakhlifu khalfan. Secara bahasa bisa memiliki beberapa arti. Sesuatu pertama yang datang belakangan kemudian. Makanya kalau saya katakan yang di belakang, saya katakan khalfa. Haulai ikhwa khalfi. Ya, mereka ada teman-teman di belakang saya. Khalaf. Generasi belakangan. Yang datang belakangan, yang awal-awal disebut dengan salaf. Salaf awal-awal. Khalaf belakangan. Baik. Jadi yang datang kemudian disebut dengan khalaf. Orang yang disebut khalif, tugasnya disebut khalifah. Kenapa disebut dengan khalifah? Karena manusia itu ketika dia dilahirkan kan saling menggantikan. Yang awal digantikan, awal digantikan sampai dengan kiamat. Ada meninggal digantikan setelahnya. Meninggal digantikan setelahnya. Saling menggantikan. Karena itu disebut dengan khalifah. Paham sampai sini? Yang kedua, kata khalifah juga bisa berarti sesuatu yang mengandung manfaat. Sesuatu yang bermanfaat. Yang menciptakan kebaikan. Turunan dari situ disebut dengan al-umru. Batas usianya. Batas yang disebut dengan ajal, isinya disebut dengan umrun. Keadaannya disebut dengan ma'mur. Kata kerjanya amira, turunannya ya'mur. Baik. Khalifah yang membawa manfaat, bisa membangun. Karena itu ketika Adam diturunkan ke bumi untuk membawa ketenangan, kesenangan, kenyamanan, maka dikatakan oleh Allah, Adam, kamu dengan keturunanmu akan saling menggantikan. Tapi setiap yang hadir di bumi itu harus membawa manfaat dalam kehidupannya. Jadi kalau bicara yang bermanfaat, kalau menatap yang bermanfaat, kalau bekerja yang bermanfaat. Makanya semua bangunan yang dibangun oleh manusia itu harus membawa manfaat dalam kehidupan, membawa manfaat. Itu poinnya. Makanya disebut dengan khalifah. Karena itulah ketika kita diberikan batas usia, usia disebut apa? Bukan umur, ajal. Quran surah 7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal, setiap umat punya batas usia, waktu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya enggak akan bisa maju, enggak akan bisa mundur. Nah, cara kita mengisi usia ini disebut dengan umur namanya. Di umur itu cara mengisinya, usianya disebut dengan ajal. Apa itu umur? Dari kata al-umru, sesuatu yang menghadirkan tadi manfaat, keberkahan, kebaikan. Jadi kalau sepanjang diberi umur, antum harus menghasilkan yang manfaat-manfaat, yang baik-baik. Jadi kalau ditanya misalnya umurnya berapa? 34 tahun. Maksudnya selama 34 tahun itu kebaikan apa yang sudah Anda hadirkan di muka bumi ini? Matanya berapa kali lihat yang baik? Mulutnya berapa kali lihat yang baik? Jangan-jangan anak 4 tahun sudah menghafal Quran. Mata buta, hafal Quran. Antum dikasih 40 tahun, 50 tahun, mata sehat, fisik kuat. Masih belum sempat hanya sekedar melihat mushaf. Antum butuh berapa tahun lagi? Alhamdulillah. Butuh berapa tahun lagi? Ayo berubah. Berubah. Jadi kalau antum sudah mendapatkan kebaikan, Masya Allah. Maka ketika pulang, enak. Dulu kami punya kawan namanya Ahmad Muzammil. Semoga Allah menyayangi beliau. Beda usia dengan saya kisaran 5-6 tahun lah. Saya sekarang 33, mungkin beliau 38. Tapi sudah meninggal dunia. Kami mengasuh pesantren dengan nama yang sama. Saya dulu waktu pertama kali dari Libya ke Indonesia, mengasuh pesantren Al-Hikmah. Di Lebak Bulus, itu untuk penghafal Quran. Mahasiswa yang tinggal di sekitaran Jakarta Selatan. Supaya tidak tinggal di tempat yang kurang-kurang baik, ditampung di situ, gratis, menghafal Quran, dan Masya Allah. Ya, belajar di sekitaran Jakarta Selatan. Beliau Ahmad Muzammil, Allahu Akbar, mengasuh Al-Hikmah juga. Fokusnya tahsin. Tahsin. Saking sayangnya Allah kepada beliau, kisaran 2-3 tahun lalu. Bulan Sya'ban, ba'da subuh, setelah sholat subuh. Nggak dapat Ramadan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wah, Ahmad Muzammil, pahala kamu sudah banyak. Setiap orang tahsin kamu dapat pahalanya. Gak setiap tahsin pahala mengalir. Setiap baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. 10 kebaikan. At-Tirmidzi dalam hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca 1 huruf dari kitabullah, 10 kebaikan mengalir bagi dirinya. Setiap tahsin dapat. Sudah, kamu pulang. Adi Hidayat masih banyak dosanya, masih banyak kesalahannya. Dapat Ramadan dia, kamu tidak, pulang. Cuma dikasih bersin 2 kali. Hadsi. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Indah pulangnya. Ahmad Muzammil bersin 2 kali, meninggal. Antum bersin berkali-kali, tadi belum meninggal juga tuh. Tapi yang paling menarik adalah, lihat, kebaikan banyak ditenun. Mata melihat yang baik, mulut mengucapkan yang baik, kaki kepada yang baik. Itu umur namanya. Kerjanya baik,
pada orang tua baik, pada pasangan baik, pada anak baik, pada segalanya baik. Jadi teman-teman sekalian, kalau ditanyakan kepada antum, apa artinya khalifah? Khalifah itu adalah pesan-pesan kehidupan yang menjadi tugas kita, misi kita saat di dunia untuk menampilkan banyak kebaikan-kebaikan. Wujudnya dua, ada kebaikan spiritual dalam wujud ibadah ritual, ada kebaikan sosial dalam hubungan muamalah dengan makhluk. Kebaikan ritual diukur berdasarkan takwa antum hubungan dengan Allah. Kebaikan sosial diukur berdasarkan takwa antum dengan makhluk. Makanya ketika disebutkan takwa di Quran sebanyak 115 kali, dibagi dua bagian. Ada hubungan dengan Allah, misal Quran surah kedua, ayat 2 sampai dengan ayat kelima. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Siapa orang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat ibadah ritual. Ritual. Ada yang kedua, ibadah sosial, hubungan dengan makhluk. Tata hubungan dengan makhluk. Antum khalifah, cari yang baik-baik, cari yang bermanfaat. Siapapun selama dia makhluk, hadirkan kemanfaatan yang baik-baik. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa orang takwa di sini? Ayat 134-nya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang gemar berbagi dengan sesamanya. Maaf, berbagi dengan siapa? Sesama. Quran tidak pernah menyebutkan dia muslim atau tidak. Di sepanjang Anda manusia, belum tentu tetangga Anda ini muslim semua. Mungkin ada yang non muslim. Tunjukkan kebaikan orang Islam. Demi Allah saya katakan, ketika Anda diminta berbagi, kalimat iman disebutkan di situ. Teman-teman kalau kedatangan tamu, saya akan bertamu ke rumah Anda. Anda buatkan minuman tidak? Cari makanan. Kenapa? Kenapa? Bukan karena ada tamu. Kalau orang beriman itu bukan karena tamunya datang, karena Allah perintahkan dia untuk mengerjakan itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Jadi memuliakan tamu itu bukan tamunya mau datang, tapi karena Allah perintahkan. Jadi kalau tamu nggak jadi datang pun dia nggak akan marah, nggak akan kecewa, karena dia selesai menunaikan perintah Allah. Sudah bikin minuman bagus, cari-cari jus yang paling enak, masya Allah. Tiba-tiba di jalan tamunya telepon, akhi, mohon maaf saya nggak bisa datang nih, ada acara ini. Karena dia mengerjakan karena Allah, bukan karena tamunya, dia nggak ada masalah. Gak apa-apa akhi, alhamdulillah, mudah-mudahan lancar acaranya. Alhamdulillah ya Allah yang telah memberikan anugerah tambahan minuman. Yummy, masya Allah. Enak. Kalau antum cuma karena tamunya capek, ya Allah, gak jadi datang, udah nyari ini nyari itu. Antum belajar karena pengen lihat ustadznya atau karena Allah? Ayo. Besok-besok saya uji gak datang nih. Masya Allah, belum tentu. Jadi kalau dilakukan karena Allah, itu enak semuanya, nyaman. Coba ketika berbagi, antum cek. Pernah dengar hadis ini nggak? Siapapun orang yang, dalam bahasa umum bebasnya, siapa yang memasak makanan, baunya tercium pada tetangganya, maka bagilah tetangganya walaupun cuma kuahnya. Tapi tolong baca hadis dengan baik ya. Itu maksudnya kalau antum masak kuahnya saja. Kalau cuma masak kuahnya saja, maka kuahnya saja pun bagi dengan tetangga supaya dia tidak berpikir yang negatif. Antum masak kuah ayam isinya singkong. Antum gak bagi dengan teman, karena gak dibagi dia simpulkan, aduh kuah ayam gak dibagi, masak ayam, padahal cuma kuahnya. Maka bagi kepada dia. Tapi kalau antum masak kuah dengan isinya, jangan antum ayamnya makan, kuahnya kasih orang. Itu gak tepat. Tapi yang ingin saya sampaikan, apakah Nabi pernah mengatakan kalimat ini, jika tetangga Anda muslim? Enggak. Demi Allah saya katakan, antum punya tetangga nih, mungkin non muslim, bagi dia. Masak makanan, kirimkan. Ketika dikatakan, Pak, terima kasih Pak, Bapak baik sekali. Bukan karena baik, tapi ini karena Allah perintahkan saya untuk berbagi. Begitu Anda sebutkan di lisan dengan kalimat Allah, maka itu jadi hidayah pada dirinya. Dia berpikir besoknya bagi lagi, Masya Allah. Diperintahkan Allah lagi ya Pak ya? Masya Allah. Iya. Kasih lagi. Apalagi kalau antum nih, ini rumah tetangga, ini rumah antum sini. Tiba-tiba punya pohon mangga. Mangganya berbuah. Buah mangganya sampai ke pengarangan tetangga antum. Walaupun dia non-muslim, kasih tahu dari awal. Sampaikan, Bu, Pak, mohon maaf, ini ada mangga. Buahnya ke tempat ibu. Iya Pak. Tolong jangan minta izin ya. Kalau nanti sudah berbuah, ibu pengen, petik aja langsung. Itu hak bersama. Nggak usah minta izin. Loh kok begitu Pak? Aturan dari mana? Aturan dari Allah dan Rasulnya. Mohon maaf kalau terlampau merepotkan. Kalau ambil aja. Nggak usah bilang. Terima kasih Pak. Masya Allah. Jadi hidayah. Cuman besok-besok ayam Anda main ke tempat dia. Masya Allah. Ayam. Dia belum tahu hukumnya. Masya Allah. Begitu besoknya datang Anda diundang. Oh, Masya Allah. Pak, ayam. Jadi itu ya.
Di antum gak usah sibuk banyak-banyak loh, ini itu. Tidak, antum terapkan dulu kebaikan-kebaikan. Kalau diri sendiri sudah baik, di rumah sudah baik, keluarga baik, tetangga baik, RT baik, jadi sekampung baik, senegara baik, maka sudah berlakulah kemudian nilai-nilai keislaman dalam kebaikan. Gak usah takut. Selesai. Jelas ya? Baik, dan gak usah merubah macam-macam. Sudah jadi jalani. Negara Republik Indonesia anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah selesai. Tinggal kita terapkan nilai keislaman dalam diri kehidupan kita. Dan negara menjamin. Ayo, terapkan oleh kita. Kata yang baik, sikap yang baik dan sebagainya, insya Allah. Dan tegaskan sesuai dengan hukum yang baik-baik.